Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai Brave Kids, wah senang sekali Lause Malvian bisa berjumpa dengan kalian lagi. Terutama di hari Minggu ini adalah hari yang spesial karena hari ini tanggal 14 Mei bertepatan dengan Hari Parents Day yang dirayakan di gereja kita. Karena itu kita sungguh bersyukur dan Lause Malvian sungguh berharap kalian semua dalam keadaan yang selalu sehat, tentunya selalu bersukacita karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah saat ini kalian pasti sudah siap untuk memuji Tuhan bersama-sama. Karena itu yuk bersama dengan Lause Andrian dan Lause Yunia kita sama-sama naikkan pujian semesta bernyanyi. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan Dia untuk semua kebaikan yang sudah Dia nyatakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yuk sama-sama kita naikkan pujian ini, semesta bernyanyi. Tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Ya, semesta bernyanyi, puji Tuhan, wah, karena kasih-Nya. Betul, kita memuji Tuhan karena kasih-Nya yang tidak pernah berubah selama-lamanya. Karena itu yuk kita siapkan hati kita untuk naikkan puji-pujian yang lain. Kita berdoa terlebih dahulu agar hati kita benar-benar dapat menyenangkan hati Tuhan melalui ibadah kita ya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tidak berubah.
untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami datang beribadah dengan hati yang bersyukur. Kami bersuka cita karena pada hari ini kami juga boleh merayakan Hari Parents Day. Karena itu Tuhan tolong berkati setiap kami. Dari awal hingga akhir ibadah kami saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah anak-anak, di rumah pasti kan ada orang tua, ada papa mama, ada kakek nenek atau popo, kungkung, nai-nai, yeye ya. Kita juga punya adik mungkin yang masih kecil, atau kita punya koko, cece, kakak, abang ya yang sudah besar-besar ya. Kita lihat di rumah kita banyak orang, dan kamu tahu bahwa semua orang, siapapun itu di dalam rumah kita sangat dikasihi Allah, sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena itulah kita harus bersyukur, karena dari anak-anak kecil sampai orang muda, papa mama kakek nenek dicintai oleh Tuhan. Karena itu yuk sama-sama dengan Lause Yunia dan Lause Beatrix kita mau memuji Tuhan, bersyukur karena semua Tuhan cinta. Yuk nyanyi sama-sama. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, semua Tuhan cinta. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, semua Tuhan cinta. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, semua Tuhan cinta, semua Tuhan cinta. Ya, anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta. Yeay, semua Tuhan cinta tentunya. Nah, anak-anak, kalau semua Tuhan cinta, maka kita harus belajar untuk juga membalas cinta kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terutama sebagai anak, Tuhan tentunya mau kita membalas cinta kasih dari Tuhan dengan sungguh-sungguh mencintai papa dan mama kita. Apalagi ada firman Tuhan yang memberikan perintah kepada kita untuk hormatilah ayah dan ibumu. Nah, ada pujian yang sangat indah sekali. Mungkin ada anak-anak yang sudah tahu lagunya, tapi mungkin ada juga yang belum. Karena itu kita sama-sama belajar dari teman-teman kita lagu Children, Obey Your Parents. Kita naikkan pujian sama-sama ya. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Children,
This is the first commandment with a promise that it may go well with you, that it may go well with you, that it may go well with you, and that you may live long in the land. Ephesians 6:1-3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may live long in the land. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise that it may go well with you, 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 and that you may live long in the land. Ya, bagus ya lagunya. Children, obey your parents in the Lord. Iya, lihat tuh kan kata-katanya apa? Anak-anak, hormati ayah dan ibumu di dalam Tuhan. Betul, itu adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Dan jika kita melakukan itu, artinya kita sudah membuktikan juga betapa kita mau mengasihi Tuhan. Sebab salah satu cara kita membuktikan kasih kita kepada Tuhan dengan taat kepada perintahnya. Taat kepada apa yang Dia mau untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Karena itu ingat baik-baik tadi pujiannya ya. Karena pujian itu adalah firman Tuhan untuk kita semua. Oke, sebagai rasa syukur Tuhan berikan papa mama yang luar biasa. Sebagai rasa syukur kita juga boleh menikmati keluarga yang sungguh indah. Kita naikkan pujian I Will Sing bersama dengan Lawson Malvian dan juga Lawson Len sambil kita memberikan persembahan kita dengan men-scan kris yang ada di sebelah sini nih. Oke, kita berikan dengan sukacita sambil naikkan pujian I Will Sing of the Mercies of the Lord. Sing of the mercies of the Lord, forever I will sing, I will sing, I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generation. I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing. I will sing, I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing of the mercies of the Lord.
sing of the mercies of the Lord. Forever I will sing. I will sing. I will sing of the mercies of the Lord. Forever I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord. Forever I will sing. I will sing. I will sing of the mercies of the Lord. Forever I will sing of the mercies of the Lord. I will sing of the mercies of the Lord. I will sing of the mercies of the Lord. Oke, kita sudah memberikan persembahan. Kita lipat tangan, kita berdoa ya, mengucap syukur untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan, persembahan kami dapat dipakai untuk menjadi berkat bagi pelayanan di sekolah minggu. Dan Tuhan Yesus yang menolong kami juga agar kami menjadi anak-anak yang senantiasa taat dan setia sebagai bukti kasih kami dan sebagai wujud ucapan terima kasih kami untuk setiap hal yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terimalah ya Tuhan persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, siapa yang sudah siap untuk belajar firman Tuhan dari Lause Aldi? Lause Malvian percaya anak-anak yang ada di rumah yang tidak sempat datang ke gereja mungkin karena sakit atau berhalangan, bisa mempersiapkan hati bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Namun Lause Malvian mau kasih tahu ya, satu pengumuman penting, bukan satu, dua. Yaitu pertama kita ada seal. Oke, jangan lupa ya, segera daftar ya. 19, 20, 21 Juni. Oke, jangan ketinggalan acara seal. Yang kedua, jangan lupa bahwa hal yang paling utama adalah kita datang beribadah ke gereja di sekolah minggu. Karena itu mulai bulan Juni kita tidak akan ada lagi kebaktian sekolah minggu online. Yang akan ada hanya cerita-cerita singkat atau lagu-lagu yang akan kita belajar sama-sama. Jadi tidak ada lagi ibadah online di bulan Juni. Karena itu anak-anak yuk kembali ke gereja ya. Kita berkumpul bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Oke, kita siapkan hati kita bersama Lause Lady dan Yunia. Kita naikkan pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Ya, Lause Aldi udah siap nih untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalian tadi udah bilang mau ingin dengar cerita yang dapat sungguh-sungguh mengubah hidupmu. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Halo Brave Kids semuanya, selamat hari Minggu. Ya kita kembali lagi ya berjumpa di
ibadah sekolah minggu secara online. Nah, hari ini kembali lagi bersama dengan Lausa Aldi. Wah, kayaknya Lausa Aldi udah lama sekali nih nggak bercerita nih sama adik-adik ya. Nah, kita bersyukur kita bisa mendengarkan firman Tuhan sekali lagi. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk, boleh siapkan telinganya untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan juga adik-adik kalau ada di rumah Alkitab boleh siapkan ya. Boleh minta tolong papa mama untuk menyiapkan Alkitab buat adik-adik semua. Supaya kita bisa sama-sama membaca firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita daripada firman Tuhan, yuk langsung diajak kita untuk berdoa dulu nih. Yuk kita semua lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu di dalam kehidupan kami. Kami sebentar akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Tuhan tolong supaya kami juga bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, oke. Nah, adik-adik, cerita hari ini tentang apa? Cerita hari ini itu kita akan belajar tentang menghormati ayah dan ibu kita. Nah, jadi temanya adalah hormatilah ayah dan ibumu. Nah, adik-adik, ini adalah satu tema yang sangat penting sekali buat kita belajar. Karena kenapa? Karena kita harus menghormati orang tua kita. Kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Nah, ayo langsung saja kita buka nih dari satu bagian dari firman Tuhan. Kita buka dari Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12. Nah, bagi adik-adik yang masih sulit membuka bagian Alkitab, bisa minta tolong sama papa mamanya atau koko cici di rumah ya. Keluaran 20 ayat 12. Nah, di situ adik-adik bisa lihat. Di sini adalah menceritakan bagaimana Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel melalui siapa? Iya, betul sekali, melalui Musa. Nah, adik-adik di situ ditulis, Tuhan memberikan perintah, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, adik-adik sebelum Lausa cerita dari firman Tuhan, Lausa ada satu cerita dulu nih tentang seorang anak kecil yang hebat, yang keren, adik-adik. Namanya adalah Chen Hai-shin. Itu dia berasal dari negeri Cina, Tiongkok. Nah, adik-adik, si Chen ini waktu beberapa tahun yang lalu dia tuh usianya tuh masih kecil, masih usia 7 tahun. Nah, ini adalah sebuah kisah nyata nih. Jadi anak kecil ini bernama Chen ini, dia itu merawat orang tuanya. Dia merawat ibunya dan dia juga merawat ayahnya. Walaupun dia masih kecil, pada saat itu waktu itu masih berusia 7 tahun. Nah, bayangkan adik-adik, di usia yang sekecil itu 7 tahun. Nah, adik-adik kalau waktu umur 7 tahun nih lagi ngapain nih? Pasti adik-adik semua lagi seru-serunya, lagi main, lagi bersenang-senang gitu ya. Tapi Chen ini waktu usia 7 tahun, dia harus merawat ayah dan ibunya. Kenapa? Karena ibunya itu sakit adik-adik. Ibunya itu mengalami gangguan jiwa. Dan juga ayahnya itu juga punya kelemahan tubuh yang seringkali membuat dia sulit juga untuk merawat ibunya ini atau istrinya. Nah, adik-adik, si Chen ini dia merelakan masa kecilnya yang indah itu dia untuk bisa merawat orang tuanya setiap hari. Jadi waktunya Chen ketika dia ingin main sama teman-temannya, si Chen ini hasil dia menggantikan diri untuk boleh merawat orang tuanya, untuk menggantikan merawat mamahnya yang sedang mengalami gangguan jiwa dan juga merawat ayahnya juga yang ada kelemahan tubuh. Nah, adik-adik, tetapi si Chen ini dia tetap sayang sama orang tuanya, tetap dengan kasih dia merawat mamahnya, walaupun mamahnya mungkin masih sulit mengenal dia pada waktu itu. Nah, tapi si Chen ini dengan sabar merawat mamahnya, memandikan mamahnya, dan juga menyuapi mamahnya supaya mamahnya tidak kelaparan. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh Chen ini
itu adalah sebuah wujud kasih dan juga hormatnya kepada orang tuanya. Orang tua yang telah membesarkan, orang tua yang telah melahirkan Chen ke dalam dunia ini. Nah, adik-adik, di firman Tuhan yang tadi kita baca di Keluaran 20 ayat 12, di situ Tuhan itu memberikan 2 loh batu. Berapa? 2 loh batu ya, yang berisi tentang 10 perintah Allah kepada Musa. Nah, Musa itu nanti ditugaskan juga untuk memberikan perintah itu kepada bangsa Israel, yaitu adalah umat Allah. Nah, salah satu isi dari perintah Tuhan, dari 10 perintah Tuhan itu adalah hormatilah ayah dan ibumu. Nah, adik-adik ingat gak itu perintah nomor berapa tuh? Hormatilah ayah dan ibumu. Iya, betul sekali. Hormatilah ayah dan ibumu itu adalah perintah nomor 5. Nah, adik-adik di situ Tuhan tuh memberikan perintah ini kepada Musa supaya disampaikan kepada semua bangsa Israel atau semua umat Allah itu. Nah, kenapa sih kok Tuhan memberikan perintah untuk kita harus menghormati orang tua gitu ya. Nah, Tuhan mau sebetulnya bangsa Israel itu dikasih perintah Tuhan supaya apa? Supaya bangsa Israel itu punya cara hidup yang berbeda dari orang-orang atau dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi bangsa Israel itu punya Allah yang hidup, punya Allah yang hebat, punya Allah yang perkasa, punya Allah yang penuh kasih. Nah, bangsa Israel sebagai umat Allah, Tuhan mau mereka itu hidup dengan cara hidup yang berbeda dari bangsa-bangsa atau dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pada zaman itu. Mungkin orang-orang yang tidak kenal Tuhan pada zaman itu sikapnya kasar, suka kekerasan gitu ya, atau mungkin tidak menghormati orang tuanya. Nah, tapi Tuhan tidak mau bangsa Israel yang adalah umat Allah melakukan hidup yang sama seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan gitu ya. Jadi bangsa Israel diperintahkan Tuhan untuk menghormati orang tua mereka gitu. Salah satu perintah yang penting untuk dilakukan bangsa Israel itu adalah menghormati orang tua mereka gitu. Nah, adik-adik, papa mama kita itu adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk menghadirkan kita ke dalam dunia ini. Jadi kalau tanpa orang tua kita itu nggak mungkin bisa hadir ke dalam dunia ini, adik-adik gitu. Dan juga orang tua kita itu adalah dipanggil Tuhan untuk merawat, untuk membesarkan kita, untuk mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Jadi siapa yang orang pertama kalau misalnya adik-adik lagi sakit, siapa orang pertama yang merawat kalian? Itu adalah orang tua kita. Atau siapa orang pertama yang mengajarkan kita tentang kasih sayang? Itu harusnya adalah orang tua kita. Nah, itu sebabnya Tuhan memerintahkan kita juga untuk menghormati orang tua kita, untuk menyayangi orang tua kita gitu. Jadi kenapa kita harus hormat sama orang tua? Karena yang pertama Tuhan itu memerintahkannya. Itu adalah perintah dari Tuhan sendiri gitu. Sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan. Caranya adalah dengan kita menghormati orang tua kita sebagai orang-orang yang telah membesarkan kita, merawat kita dan mengasihi kita sampai dengan hari ini gitu. Nah, terus kenapa nih kita harus hormat sama orang tua? Yang kedua, adik-adik, itu juga adalah sikap dari murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita kan percaya sama Tuhan Yesus ya kan? Betul kan? Adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Ya, bagus. Nah, itu cara hidup kita harus menandakan seperti seorang murid Tuhan. Anak-anak yang mau cinta Tuhan, anak-anak yang mau ikut sama kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, di Perjanjian Baru, Rasul Paulus itu ada seorang bernama Rasul Paulus. Nah, di dalam surat Efesus, dia itu pernah juga menasihati orang-orang di kota Efesus gitu. Untuk apa? Hormatilah ayah dan ibumu. Jadi Rasul Paulus memberikan nasihat yang sama nih, seperti yang tadi di 10 perintah Allah itu, yaitu hormatilah ayah dan ibumu. Kenapa Paulus memerintahkan atau menasihati supaya jemaat di Efesus atau murid-murid Tuhan di Efesus untuk menghormati ayah dan ibu mereka? Jawabannya adalah sama, karena mereka itu adalah umat Tuhan. Mereka itu adalah murid Tuhan Yesus.
Jadi hidupnya murid Tuhan Yesus harus sama seperti dengan cara hidupnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga menghormati orang tuanya pada masa hidupnya. Nah jadi adik-adik pada zaman itu orang-orang atau jemaat di Efesus dia hidup di tengah orang-orang yang gak kenal Tuhan. Belum kenal Tuhan Yesus atau bahkan menolak percaya Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala. Mungkin perkataan mereka itu kasar. Mereka itu pembohong gitu ya, sering berbohong. Bahkan mereka itu memberontak sama orang tua mereka. Gak tahu berterima kasih, egois dan lain sebagainya. Nah adik-adik, Paulus mau sebagai murid-murid Tuhan Yesus, jemaat di Efesus itu harus punya cara hidup yang beda. Gak boleh murid Tuhan Yesus itu pembohong. Gak boleh murid Tuhan Yesus itu berkata kasar atau memberontak melawan orang tua mereka. Atau tidak tahu berterima kasih. Kita sudah dibesarkan sama orang tua kita, tetapi kita melawan orang tua kita. Nah, adik-adik, di sini sebagai murid Tuhan Yesus, kita nggak boleh mengikuti perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu. Tuhan Yesus justru memerintahkan kita untuk menghormati orang tua kita. Nah, gimana caranya kita menghormati orang tua kita? Yang pertama adik-adik, kita itu menghormati dengan cara kita taat sama orang tua kita. Taat itu bagaimana loh, Taat itu adalah kita itu tidak membantah atau melawan mereka ketika orang tua kita menyuruh kita apa gitu ya. Menyuruh kita belajar atau menyuruh membantu mereka. Adik-adik, kita nggak boleh membantah atau melawan mereka karena kita mau menghormati mereka. Dan juga kita itu bisa mengasihi mereka gitu ya. Seperti tadi cerita Chen Haishen tadi. Ketika si Chen ini belajar untuk mengasihi orang tua mereka. Walaupun orang tua mereka itu tidak mampu merawat Chen. Justru sebaliknya, Chen yang merawat dan mengasihi mereka gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya papa mama kita lagi sakit gitu, adik-adik boleh bantu merawat mereka. Boleh mengambilkan minum atau tanya, Ma apa yang bisa aku bantu, apa yang bisa Koko bantu gitu ya. Supaya mereka juga bisa merasakan kasih kita. Itu adalah bentuk kita menghormati orang tua kita. Nah, di sini juga Rasul Paulus itu menasihati kita adik-adik sebagai murid Kristus. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Itu tercatat dalam Efesus 6 ayat 1. Nah, misalnya adik-adik tanya, lalu emang kita nggak boleh sama sekali tidak taat kepada orang tua? Nah, adik-adik, di sini Paulus itu memberikan satu pesan yang penting. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Gitu. Jadi artinya kita boleh nggak taat sama orang tua? Boleh. Kalau misalkan orang tua kita menyuruh kita melakukan sesuatu yang melanggar perintah Tuhan. Gitu. Contohnya apa? Misalnya orang tua kita menyuruh kita berbohong kepada orang lain. Nah itu kita nggak boleh ikutin karena itu melanggar perintah Tuhan. Gitu. Tetapi di luar daripada itu adik-adik kita harus taat sama orang tua kita. Kita harus menghormati mereka sebagai orang-orang yang telah membesarkan kita, merawat dan mengasihi kita. Gitu. Oke? Nah adik-adik jadi kita harus menghormati orang tua kita kenapa? Karena itu juga adalah bentuk kita itu sayang, kita taat sama Tuhan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan, maka hal yang harus kita kerjakan salah satunya adalah kita harus mengasihi dan menghormati papa mama kita. Oke, adik-adik mau belajar untuk mengasihi dan menghormati orang tua kalian? Oke, very good. Nah, saya berdoa supaya kalian bisa belajar untuk terus setia mengasihi dan juga menghormati orang tua kalian. Mungkin habis sekolah minggu ini adik-adik boleh datangin papa mamanya. Papa, mama, aku mau taat, aku mau sayang sama papa mama. Bilang boleh seperti itu. Karena papa mama adalah orang-orang yang telah membesarkan aku, telah mengasihi aku sampai dengan hari ini, sampai aku besar sampai hari ini. Ya, nanti kalau udah ketemu, adik-adik boleh ngomong seperti itu. Adik-adik boleh mengasihi mereka. Oke? Oke, thank you. Cerita hari ini sampai di sini dulu. Lause berdoa supaya kalian bisa terus belajar menjadi murid Tuhan Yesus yang setia melalui
dengan cara adik-adik bisa menghormati dan mengasihi orang tua kalian. Oke? Nah, ayo kita sekarang tutup mata, kita lipat tangan kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar sekali lagi untuk boleh menghormati Papa dan Mama kami. Tuhan, terima kasih Engkau telah menghadirkan kami di dalam dunia melalui orang tua kami. Tuhan, juga kami berterima kasih kalau kami dicintai sama Papa Mama kami. Ada orang-orang yang merawat kami, ada orang-orang yang membesarkan kami ya Tuhan, sampai kami besar hingga hari ini, yaitu adalah orang tua kami. Tuhan, kami berdoa supaya kami juga boleh bisa menghormati mereka, mengasihi orang tua kami, Papa Mama kami, supaya kami juga bisa taat sama Tuhan. Sebagai bentuk kami bisa mengasihi Tuhan dan kami mau taat sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami naikkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, cerita hari ini sampai di sini dulu. Semoga kalian bisa mengaplikasikannya firman Tuhan hari ini di dalam kehidupan kalian. Oke, see you di minggu depan. Jangan lupa tetap sekolah minggu ya adik-adik. Bye Brave Kids, Tuhan Yesus memberkati. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He set me free. Oh, I am bringing it up to everyone. The wonder of Jesus' love. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He sets me free. Oh, I am bringing it up to everyone. The wonder of Jesus' love. Sing high, sing low, sing it absolutely. Saat